Berkebun organik dengan biaya yang murah. Sahabat, apabila melihat kebun di pekarangan saya atau juga biasanya di petani yang menggunakan botol bekas, kaleng bekas, ya, saya menanam beberapa jenis sayuran termasuk menggunakan polybag dan juga menanam berbagai macam jenis varietas tanaman. Itu semuanya bahan bakunya sangat murah, ya. Salah satu andalan saya itu adalah pupuk kandang. Pupuk kandang sapi ini saya ambil biasanya 3 bulan sampai 6 bulan sekali sebagai campuran media tanam di pekarangan rumah saya. Dan perlu diperhatikan, penggunaan pupuk kandang dia harus sudah betul-betul kering, artinya sudah tidak ada unsur gas di dalamnya. Dan untuk memastikan supaya tanaman kita tidak terkena jamur atau kuning, ya, karena panas. Jadi ini campuran yang sangat baik sekali sebagai campuran media tanam. Dan ini sering dan menjadi andalan saya, baik di kebun di pekarangan dan juga di masyarakat yang biasanya saya sampaikan. Kedua, saya menggunakan kompos, ya. Kompos ini juga gratis dan sama sekali tidak mengeluarkan biaya karena ini saya kumpulkan dari sisa-sisa bahan dapur atau sisa-sisa dari dapur dan hasilnya cukup bagus. Ini beberapa bahan yang sudah terlihat mulai terurai, ya, dan juga ada bahan-bahan sisa dari kebun atau dapur yang tidak terpakai, itu saya taruh seperti itu saja, ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus atau membuatnya di wadah. Jadi wadahnya bisa apa saja, ya, untuk pembuatan kompos aerob atau anaerob. Jadi cukup mudah sekali dan ini semuanya gratis, ya, kecuali kita untuk membeli tempatnya atau wadahnya, ya, tetap harus beli, ya. Tetapi kalau sahabat punya wadah bekas, ya, bisa juga. Dan arang sekam juga murah, ya. Saya biasanya membelinya 10.000 satu karung besar dan saya jadikan arang sekam sebagai campuran media tanamnya, karena arang sekam ini banyak mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tanaman dan salah satu fungsinya juga untuk membantu tekstur, ya, tekstur tanah itu dia tetap gembur, tidak keras. Jadi itu manfaat dari arang sekam. Jadi kalau tidak ada yang arang sekam bisa menggunakan sekam mentah, maksud saya, ya. Jadi tidak perlu repot, ya. Tapi kalau sempat, ya, lebih bagus atau saya rekomendasikan bisa menggunakan arang sekam, dan ini juga murah. Dan untuk perawatan lanjutannya, pemupukan, saya sudah buat beberapa video, ya, di channel ini. Kalau ini yang menggunakan dari daun gamal, ya, cara membuatnya juga sangat mudah sekali. Dan ada juga yang dari jadam, ya. Jadam ini juga cara membuatnya juga mudah sekali. Itu sisa-sisa bahan organik kita masukkan ke dalam wadah penampungnya, masukkan air dan juga tambahkan kompos, ya. Saya juga membuat yang dari kulit pisang, ya. Jadi ini beberapa pupuk organik cair sebagai pemupukan susulan, dan ini semuanya menurut saya gratis, ya. Hanya modal di awal untuk membeli wadahnya, ya. Tapi kalau kita punya barang bekas kan bisa kita gunakan, ya. Dan ini yang biasanya atau saya pakai untuk memupuk, ya, atau melakukan pemupukan susulan kepada tanaman-tanaman yang ada di pekarangan, semua jenis sayuran yang ada. Jadi campurannya seperti apa? Ya, bisa 1:10 sampai 1:20, tergantung seperti apa kepekatan yang kita inginkan.
Untuk perawatannya sendiri supaya terhindar dari hama, ini kita harus rajin lakukan penyemprotan, ya, penyemprotan pestisida nabati tentunya, dan bahan-bahannya juga yang saya gunakan itu yang murah dan kebanyakan limbah dari dapur ya. Jadi ini penting untuk kita ingat bahwa penyemprotan itu, penggunaan pestisida nabati itu tidak sekuat kimia. Itu kenapa harus rutin dilakukan, dan intensitasnya juga bisa 1 minggu sekali sampai 2 kali seminggu ya, kalau dia mulai terserang hama. Jadi ini untuk memastikan tanaman kita semua terhindar dari serangan hama. Kalau pestisida yang kita buat satu jenis dan itu sudah tidak mempan, ya kita bisa lakukan rotasi, karena hama biasanya dia bisa jadi kebal ya. Jadi boleh kita ganti dengan jenis pestisida yang lainnya. Bahan-bahan yang digunakan juga mudah sekali ya. Saya pernah membuat yang dari kulit bawang dan juga tembakau, dan saya juga pernah membuat yang dari campuran daun pepaya, bawang putih, serai, dan juga daun mimba ya. Ada banyak sekali pilihannya. Jadi berkebun organik itu indah dan super murah. Intinya adalah konsisten dan terus berusaha, dan apabila gagal ya kita patut coba lagi ya. Ya demikian hasilnya. Salam dari saya, Julianto Samosir. Jangan lupa untuk kita menanam, merawat, panen, nikmati, dan bahagia. Bye bye.